Bismillah, untuk materi selanjutnya, maka saya akan membahas mengenai rukun kias. Rukun kias ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asal atau pangkal, yang berarti hukum yang dinaskannya untuk dikiaskan. Dalam hal ini, haruslah berupa nas Al-Quran atau as-sunnah atau ijma, serta dalam kandungannya harus memiliki hukum ilat. Syarat-syaratnya, yang pertama, menurut Utsman ibnu Muslim, terdapat dalil atau petunjuk yang diperbolehkannya mengkiaskan tersebut, baik dalam naui atau lingkungannya yang sempit atau terbatas. Syarat yang kedua, di dalamnya ada ilat yang harus disepakati oleh para ulama. Kemudian, rukun yang kedua ada far'un atau cabang, yaitu suatu hukum yang tidak dinaskan. Syarat-syaratnya antara lain, yang pertama, cabang tidak memiliki hukum sendiri. Syarat yang kedua, dalam cabang dan asal harus memiliki ilat hukumnya yang sama. Kemudian syarat yang ketiga, hukum yang ada dalam cabang dan asal sama. Kemudian rukun yang ketiga adalah ilat. Ilat yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang. Wasol yang nyata lagi tetap yang melengkapi pengertian yang menasabah dengan hukum. Syarat-syaratnya, yang pertama, sifatnya nyata, jelas, dan dapat melalui panca indera, walaupun tanpa tahu jelas ilatnya. Syarat yang kedua, bersifat tegas. Syarat yang ketiga, ilatnya sejalan dengan nas, dan jika berlawanan, maka nasnya yang akan didahulukan. Kemudian syarat yang keempat, ilat bukan termasuk sifat yang ada pada asal, karena sifat tersebut hanya asal saja dan tidak boleh dianalogikakan. Kemudian yang keempat ada hukum pokok, adalah hukum syara yang dinaskan pada asal dan dijadikannya hukum yang furu' dan syarat-syaratnya harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah haruslah hukumnya amaliyah. Syarat yang kedua, dalam hal persyariatannya harus rasional atau makul al-makna. Kemudian syarat yang terakhir atau yang ketiga, hukum asal adalah hukum yang berlaku, bukan termasuk hukum yang sudah dimasukkan. Kemudian kita akan membahas mengenai kias sebagai dalil hukum syara. Jadi kias ini menurut Muhammad Abu Zahrah membagi perbedaannya menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama menurut kelompok jumhur ulama, yakni kias sebagai dalil hukum syarat. Mereka menggunakan kias dalam hal-hal yang tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran ataupun as-sunnah dan dalam ijma ulama. Mereka menggunakan kias secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Jadi mereka ini menggunakan kias secukupnya saja, teman-teman. Kemudian kelompok yang kedua ada kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak menggunakan hukum kias secara mutlak. Jadi Zahiriyah juga menolak ilat atau suatu hukum dengan menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara. Kemudian kelompok yang ketiga atau yang terakhir yaitu kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Kelompok ini berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan ilat di antara keduanya. Terkadang mereka memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap kias sehingga kias ini dapat membatasi keumuman sebagai ayat Al-Quran ataupun as-sunnah. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh-contoh kias. Jadi kias ini menurut istilah usul fiqh ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukum dalam nas Al-Quran ataupun as-sunnah. Jadi kita akan mengambil contoh dari
Al-Quran juga Al-Hadis. Contoh yang pertama kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 90 yang di dalamnya terdapat larangan keras minum khamar. Apa sih itu khamar, teman-teman? Khamar adalah minuman keras yang dibuat dari anggur. Lalu apakah minuman keras yang dibuat selain anggur juga memabukkan? Nah, pertanyaan tersebut yang mengharuskan para ulama untuk mengkiaskan dalil nas tersebut, teman-teman. Jadi minuman memabukkan lainnya seperti beras ketan, ketela, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita perlu meneliti ilat hukumnya. Sebab adanya larangan keras minum keras itu kenapa? Jadi kan sebabnya karena minuman keras ini memabukkan dan dapat merusak saraf, otak, atau akal. Jadi unsur memabukkan ini terdapat di semua minuman keras. Jadi apabila ada minuman yang memabukkan atau merusak saraf atau saraf otak atau akal, dengan kias ini semua minuman tersebut jadi minuman yang haram. Kemudian contoh yang kedua kita ambil dalam hadis Nabi yang berisi tentang seseorang yang telah membunuh saudaranya yang ingin mewarisi hartanya ini, maka hukum untuk mendapatkan harta tersebut gugur, teman-teman. Jadi ada nih seseorang, dia membunuh saudaranya yang membawa hartanya, maka gugurlah harta tersebut, harta warisan ya teman-teman. Terus ilat hukumnya disebabkan bahwa pembunuhan yang dimaksud ini untuk bertujuan mempercepat hak warisnya, tetapi justru menggugurkan hak warisnya, teman-teman. Sebagaimana hukumnya atas kejahatannya. Kisah ini juga disamakan dengan pembunuh orang-orang yang memberi wasiat, maka gugur pula hak wasiatnya. Kemudian dikiaskan dengan pembunuh orang yang mewarisi hartanya karena ada persamaan ilat. Jadi persamaan ilatnya ini mereka sama-sama ingin mempercepat datangnya warisan tersebut. Kemudian contoh yang ketiga ada kita ambil lagi dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berisi larangan jual beli pada sudah memasuki waktu sholat Jumat. Karena jual beli itu bisa melengahkan sholatnya. Sebenarnya hukum jual beli sendiri itu dibolehkan. Tapi karena sudah memasuki azan sholat Jumat, maka dilarang. Hanya saja larangan ini tidak sampai ke tingkat haram, masih ke hukumnya masih makruh ya teman-teman. Demikian pula semua kegiatan bisnis ataupun non bisnis yang dikiaskan hukumnya dengan jual beli karena sama-sama bisa melengahkan sholat. Jadi kegiatan apapun yang terutama bagi laki-laki ya yang memang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, kegiatan apapun yang bisa melalaikan sholat Jumat maka dihukumkan makruh dan dikiaskan dengan hukum jual beli tersebut. Baik teman-teman, untuk kesimpulan pada materi kita kelompok 3 ini, sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, sumber hukum Islam juga terdapat ijma dan qiyas. Ijma sebagai kesepakatan sejumlah mujtahid setelah masa wafatnya Rasulullah SAW. Nah, sedangkan qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain hukumnya dalam nas karena ada kesamaan keduanya kejadiannya dalam hukum ilat yang sama. Baik teman-teman, semoga materi dari kelompok kami dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran, nun wal qalami wa ma yasjudun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.